Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Para mahasiswa yang budiman, semoga dengan perkuliahan pada pagi hari ini, para mahasiswa bisa menyimak perkuliahan yang saya sampaikan dari rumah saya karena berbagai hal, sehingga saya akan menyampaikan mata kuliah ini dari dalam rumah saya sendiri. Semoga manusia berkenan, para mahasiswa berkenan, dan tidak menjadi halangan untuk menimba ilmu, walaupun melalui siaran secara tidak langsung ini. Baik, sebelum saya mulai perkuliahan, saya akan mereview dulu perkuliahan yang telah saya adakan pada minggu pertama, yaitu tentang mata kuliah ilmu alamiah dasar. Mata kuliah ini diadakan adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang berhaluan ilmu sosial, agar manusia-manusia sosial itu mempunyai wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta, penciptaan alam semesta, dan gejala-gejala alam. Sebelumnya saya sudah menerangkan tentang ilustrasi siapakah aku ini. René Descartes mengatakan bahwa cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Oleh karena itu, kalau orang yang tidak pernah berpikir itu adalah dianggap orang itu tidak ada. Orang itu hampa, tidak ada wujud dan realitanya karena tidak pernah berpikir. Itulah yang dikatakan oleh René Descartes. Baik, saya lanjutkan. Saya akan masuk ke bab pertama, yaitu bab hakikat ilmu pengetahuan. Perkembangan pikiran manusia itu diawali dari sifat unik manusia, di mana sifat unik manusia itu ada dua kategori. Yang pertama adalah kuat jasmani rohani, tetapi rohaninya lemah, itulah binatang. Lemah jasmani tetapi rohani dan akal budinya kuat, itulah sifat manusia. Dan yang kedua adalah rasa ingin tahu. Saya juga sudah menjelaskan tentang rasa ingin tahu itu dipuaskan oleh manusia dengan penyelidikan langsung dan kebetulan. Penyelidikan langsung itu ada dua. Yang pertama adalah langsung dan coba-coba. Hasilnya adalah nanti ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah tentang kebetulan. Yang ini sering dilakukan oleh orang-orang timur, terutama orang-orang di Jawa dan di pulau-pulau yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara meniteni atau menandai suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di alam semesta ini dan menghasilkan pengetahuan yang namanya titen. Kemudian yang kedua adalah tentang mitos penalaran dan pangkal kelahiran ilmu pengetahuan. Mitos menurut Auguste Comte adalah merupakan hal-hal yang ada di luar nalar, tetapi diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat. Sampai sekarang hal-hal yang berkaitan dengan mitos itu sudah berlangsung begitu lama, sampai beribu-ribu tahun yang lalu, seperti di tanah Jawa, seperti mitos-mitos atau cerita-cerita yang mengandung khayalan-khayalan, tetapi dalam kenyataannya itu hanyalah sebuah keyakinan yang sulit dibuktikan kebenarannya. Auguste Comte menandai menjadi 3 tahap pola pikir perkembangan pikir manusia. Yang pertama adalah tahap teologi atau tahap metafisika. Di tahap ini manusia menyusun mitos untuk menjawab realita alam. Sifatnya adalah objektif. Penalaran belum terbentuk, yang ada hanya daya khayal, intuisi, dan imajinasi. Manusia selalu dipuaskan dengan jawaban-jawaban sementara yang kadang juga tidak masuk di nalar. Contohnya adalah kejadian gempa bumi yang seolah-olah di dalam bumi itu ada ular naga yang sedang bergerak. Begitu juga dengan berbagai macam gerhana, itu
ceritanya seperti ada sebuah raksasa yang memakan bulan, raksasa yang memakan matahari, dan itu pun tidak terbukti secara ilmiah bahwa di dalam pikiran ini ternyata manusia hanya menghayalkan karena untuk menjawab hal-hal yang sementara untuk memuaskan imajinasi mereka. Tahap yang kedua adalah tahap filsafat. Dalam tahap ini Auguste mengatakan bahwa rasio sudah terbentuk, tetapi dalam berpikirnya belum ditemukan metode untuk mencari sebuah kebenaran secara objektif. Sehingga orang berfilsafat itu adalah orang yang berpikir menggunakan nalar sehatnya agar mereka bisa menjawab realita-realita alam. Hal ini sudah diawali sejak zamannya Socrates, Aristoteles, Plato, Pythagoras, dan lain sebagainya. Mereka berpikir menggunakan rasio, berpikir secara jernih, itulah yang disebut dengan tahap filsafat, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah tahap positif atau tahap ilmu. Dalam tahap ini, rasio sudah terbentuk dan metode pun sudah ditemukan, sehingga lebih bersifat objektif. Nah, inilah lahirnya sebuah ilmu pengetahuan. Di dalam kelahiran ilmu pengetahuan ini, tentunya kita akan bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah, yang bersifat realistis, dan bisa dinalar dengan akal yang sehat. Dalam tahap-tahap inilah lahirlah ilmu-ilmu pengetahuan, baik ilmu sosial maupun ilmu eksak atau ilmu alam. Itu seperti itu. Yang C adalah penalaran. Penalaran itu ada 3. Yang pertama adalah penalaran deduktif, yang kedua penalaran induktif, yang ketiga adalah gabungan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus, menggunakan pola pikir silogisme. Contohnya adalah seperti ini. Semua makhluk akan mati. A sama dengan B. Joni adalah makhluk. C sama dengan A. Jadi Joni juga akan mati. Semua makhluk bernafas. Ini premis mayor. Si Ali adalah seorang makhluk. Premis minor. Jadi si Ali juga bernafas. Ini adalah kesimpulannya. Yang kedua adalah penalaran induktif atau empirisme. Penalaran induktif ini adalah pengetahuan yang benar, ialah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman konkret. Cara bernalar dengan menarik kesimpulan umum atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contohnya adalah besi, tembaga, aluminium jika dipanasi pasti akan mengembang. Secara umum, semua logam jika dipanasi akan mengembang. Inilah yang namanya penalaran induktif. Yang ketiga, gabungan penalaran deduktif, yaitu rasionalisme dengan penalaran induktif atau empirisme. Ada beberapa kelemahan dari penalaran kedua di atas. Yang pertama adalah deduktif. Ini berpikir abstrak tanpa pengalaman. Contohnya kalau kita membuat judul-judul skripsi, itu diawali dari hubungan sebab akibat. Contohnya, pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Itu adalah pola pikir deduktif. Kemudian yang induktif, pola pikir induktif adalah pola pikir yang berdasarkan panca indera. Pola berpikir induktif ini kebalikannya dari pola pikir deduktif atau pola pikir yang hubungan sebab akibat. Diawali dari akibat terlebih dahulu baru mencari sebab-sebab. Kalau kita membuat judul-judul skripsi diawali dari
sebuah variabel yang bermasalah, kemudian dicari sebab-sebabnya kenapa variabel ini bermasalah. Contohnya misalnya analisis kinerja pegawai di kantor dinas sosial dan dinas politik. Seperti itu. Dari keduanya memang ada kelemahnya. Yang pertama deduktif itu tanpa pengalaman sudah bisa menebak. Yang kedua adalah panca indera kita itu terbatas. Itu seperti itu. Penalaran deduktif, penalaran induktif nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan anggapan dasar atau jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya. Itulah yang namanya hipotesis. Hipotesis adalah sebuah akar permasalahan ilmiah yang harus dicari kebenarannya atau dicari jawabannya. Bagaimana, mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian kalau kita berpikir dengan menggunakan atau menelaah sebuah permasalahan, mencari jawaban dengan metode ilmiah, diawali dari pertama adalah masalah. Yang kedua hipotesis, yang ketiga pengujian hipotesis, yang keempat adalah kesimpulan. Masalah adalah dasarnya fakta dan data di lapangan. Data dan fakta di lapangan ini memang harus diteliti sedemikian cermat. Itulah yang namanya identifikasi masalah. Kalau deskripsi itu namanya perumusan masalah. Yang kedua dari masalah dan dasar faktanya ini, seorang ilmiah itu pasti harus berpikir dilandasi dasar sebuah teori. Kenapa kita menggunakan sebuah teori? Karena teori-teori ini dan pendapat para pakar ini membantu peneliti untuk membuat sebuah paradigma penelitian atau menciptakan sebuah hipotesis, baik hipotesis kerja maupun hipotesis nol kalau metodenya kuantitatif. Kalau metodenya kualitatif, kita sering menggunakan apa yang disebut dengan kerangka berpikir. Yang ketiga adalah pengujian hipotesis. Bagaimana menguji hipotesis ini? Kita akan menguji hipotesis ini menggunakan metode ilmiah. Apa itu? Kalau kita metodenya kuantitatif, jelas kita menggunakan rumus-rumus statistik. Kalau kita menggunakan metodenya kualitatif, kita sering menggunakan sebuah model yang disebut dengan model interaktif. Diawali dari pengumpulan data, kemudian reduksi data, kemudian display data atau penyajian data, baru kemudian kita membuat verifikasi atau kesimpulan. Yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah merupakan hasil rangkaian dari sebuah penelitian ilmiah yang hasilnya nanti akan memberikan masukan-masukan kepada objek yang diteliti maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, saya teruskan perkuliahan pada pagi hari ini. Yang berikutnya adalah ciri-ciri khas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu harus didasari dengan 4 ciri khas. Yang pertama adalah objektif, sesuai dengan fakta. Yang kedua adalah metodik, bermetode. Yang ketiga sistematik atau terstruktur. Yang keempat universal, berlaku secara umum. Yang pertama dulu, objektif. Seorang ilmiah harus tahu benar tentang apa yang disebut dengan objektivitas. Objektivitas itu sama dengan kejujuran, di mana di dalam kejujuran ini kita harus sesuai dengan fakta dan data-data yang ada di lapangan.
Jangan berbohong, karena kalau kita berbohong, kita berarti sudah keluar dari rambu-rambu objektivitas. Yang kedua adalah metodik, bermetode. Semua pemikiran untuk mencari kebenaran itu ada metodenya. Metode itu adalah cara untuk menelaah atau mencari sebuah kebenaran. Yang ketiga adalah sistematik atau terstruktur. Ilmiah itu tidak terloncat-loncat, tetapi harus sistematik atau terstruktur. Dalam artian pola pikirnya harus mengikuti aturan-aturan di dalam kajian-kajian ataupun aturan ilmiah. Yang keempat itu universal. Universal itu artinya berlaku umum. Hasil atau temuan ilmu pengetahuan ini diharapkan memberikan manfaat kepada khalayak. Supaya apa? Supaya berguna bagi masyarakat. Universal itu artinya berlaku umum. Temuan-temuannya itu dapat dimanfaatkan atau mengandung sebuah kebenaran yang sifatnya umum. Berikutnya adalah kelemahan metode ilmiah. Kesulitan di dalam mencari kebenaran-kebenaran ilmiah adalah memang tidak mudah. Yang pertama, data harus valid. Kesimpulannya pun harus valid. Kalau tidak valid berarti ada hal-hal yang keliru di dalam mencari kebenaran atau metodenya mungkin keliru. Yang kedua, kebenaran bersifat tentatif atau sementara. Sehingga pengetahuan itu bisa berkembang terus. Karena apa? Tidak ada kebenaran yang mutlak di dalam ilmu pengetahuan. Selalu ada perkembangan atau temuan-temuan baru terhadap hal-hal baru yang sudah diteliti oleh orang lain. Itulah gunanya kalau kita meneliti secara objektif, mempunyai metode yang sama, kita bisa untuk menelaah sebuah kejadian-kejadian yang mempunyai persamaan-persamaan atau nilai-nilai yang hampir sama dengan kejadian yang diteliti. Yang ketiga, kelemahan metode ilmiah ini adalah tidak menjangkau keindahan baik dan buruk. Artinya di dalam ilmiah ini, apapun yang diteliti ketika hasilnya A, meskipun kita tidak bisa menerimanya misalnya jelek, tetapi itulah faktanya bahwa itulah hasil dari sebuah penelitian ilmiah. Tidak boleh terus ini indah, ini buruk. Tidak menjangkau tentang keindahan, tentang keburukan, itu tidak. Tetapi sesuai dengan fakta apa adanya. Itulah yang kelemahan ketiga dari ciri khas ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Namun demikian, keunggulan melahirkan sikap ilmiah. Satu, mencintai kebenaran objektif. Artinya kita dilatih untuk bersikap adil. Yang kedua, menyadari kebenaran ilmu itu tidak mutlak. Tiga, tidak percaya tahayul dan judi. Nah ini dia. Empat, ingin tahu lebih banyak. Rasa ingin tahunya itu lebih banyak daripada orang-orang yang biasa. Kelima, tidak berpikir secara prasangka. Keenam, tidak mudah percaya sebelum ada bukti yang nyata. Ketujuh, optimis, teliti, dan berani menyatakan kesimpulan menurut keyakinan ilmiah. Orang ilmiah selalu berkata sesuai dengan fakta, makanya yang terakhir saya pesankan, jangan gentar berkata benar. Berpikirlah objektif, jangan berpikir subjektif. Saya kira itu untuk perkuliahan pagi ini, dan saya akan memberikan tugas kepada para mahasiswa untuk berpikir objektif, berlatih, menalar hal-hal yang bersifat induktif maupun bersifat deduktif. Tugas pertama adalah satu, coba saudara buat judul sebuah karya ilmiah yang bernalarkan kepada pola pikir deduktif dan induktif. Yang berikutnya, saudara harus bisa membedakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang seolah-olah sama tetapi sebenarnya itu berbeda. Ya, contoh, apa
yang membedakan antara intuitif, dan naluri. Apa bedanya kemanfaatan dan kegunaan? Tuh, jawaban ini dikirimkan melalui grup WA ini dan akan saya nilai sesuai dengan jawaban yang para mahasiswa tulis di dalam WA ini. Saya kira itu perkuliahan pada pagi hari ini. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.